Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu adab bergaul dengan saudara dan teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa belajar meskipun tidak di sekolah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang adab bergaul dengan saudara dan teman. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak tercela terhadap sesama, yakni ada hasad, dengki atau iri, yang kedua ada dendam, yang ketiga ada ghibah atau menggunjing, yang keempat ada fitnah, dan yang kelima ada namimah atau mengadu domba. Dalam bab 5 ini, tujuan mempelajari adab bergaul dengan saudara dan teman adalah yang pertama, agar kita mengetahui bagaimana adab yang seharusnya kita lakukan terhadap teman dan juga terhadap saudara kita. Yang kedua, agar kita terbiasa menerapkan adab-adab yang sesuai dengan nilai Islam. Yang ketiga, agar kita memahami bagaimana adab kepada saudara dan teman kita. Untuk materi yang pertama, yaitu adab kepada saudara. Yang pertama akan kita bahas adalah peran saudara pada kehidupan seseorang. Peran saudara dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali. Yang dimaksud saudara dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Ada kakak, ada adik, paman, bibi, tante, om, dan seterusnya. Saudara inilah yang sangat kita butuhkan, yang sangat penting, yang sangat dekat dengan kita setelah orang tua kita. Dan kita wajib menjaga adab baik terhadap saudara kita semua. Dalam Islam pun sudah diajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada saudara. Karena saudara adalah orang yang terdekat setelah orang tua kita, ya. Yang pertama, cara berbuat baik kepada saudara adalah saling mengunjungi atau silaturahim. Jadi, ketika kita mempunyai saudara, baik itu dekat maupun jauh, usahakanlah untuk saling mengunjungi atau silaturahim. Karena selain kita bisa mengetahui keadaan mereka, kita juga bisa mendatangkan rizki. Karena silaturahim itu salah satu jalan untuk mendatangkan rizki. Dan selain itu juga kita secara tidak langsung memelihara hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai meskipun kita jauh, kita putus hubungan dengan saudara kita, karena memutus silaturahim atau memutus hubungan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, saling membantu dan saling menolong. Jadi ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan ataupun kesulitan, kita wajib membantu dan menolong sebisa kita, semampu kita. Yang ketiga, bermusyawarah jika ada masalah. Jadi ketika kita ada masalah dengan saudara kita, jangan kita langsung mengambil tindakan yang gegabah.
Jangan kita langsung marah atau menuduh yang tidak-tidak, tapi musyawarahkanlah dengan kepala dingin. Kita ngomong secara baik-baik, kita ngomong dengan keadaan yang tenang, dan musyawarah itu nantilah yang akan mendatangkan solusi. Jadi kalau marah, kalau langsung emosi itu bukannya bukannya menghasilkan solusi, tapi nanti malah justru menambah masalah. Yang keempat, yakni saling memahami keadaan masing-masing. Jadi ketika saudara kita sedang kekurangan atau kesusahan, kita dimintai tolong, selain kita wajib membantu, itu juga kita harus memahami. Jadi ketika kita mau memahami keadaan saudara kita, itu akan lebih mendatangkan keikhlasan di dalam hati kita. Dalam Islam, tata cara bergaul dengan saudara kita itu yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Jadi meskipun kita bersaudara, meskipun kita dekat, jangan lantas menghilangkan adab-adab kita terhadap saudara kita. Sama yang tua ngomongnya seenaknya, sama yang lebih tua kita bertindak seperti seakan-akan dia teman kita. Itu tidak baik. Jadi kita memang benar-benar harus memiliki adab kepada yang lebih tua, yaitu menghormati, ngomongnya juga yang lebih halus, jangan sampai ngomong keras-keras, apalagi sampai membentak-bentak, itu jangan sampai. Selanjutnya kita juga harus menjaga nama baiknya. Kita seandainya mengetahui kekurangannya pun tidak usah diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya, jika beliau orang-orang yang lebih tua dari kita menasihati kita, dengarkanlah dan lakukanlah. Ya, jika nasihatnya itu baik, kita ikuti. Tapi jika nasihatnya itu kurang baik dan hati kita tidak bisa menerimanya, ya sudah, kita dengarkan saja, kita diam saja. Dan yang terakhir, ketika mereka merasa kesulitan, kita berusaha membantu segala kesulitan yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, yang lebih tua juga harus menghormati yang lebih muda, menghargai yang lebih muda, dengan cara memberikan bimbingan sepenuhnya saat sedang menghadapi masalah. Yang kedua, berusaha menghibur hatinya ketika sedang susah. Yang ketiga, memberikan contoh. Ini adalah yang paling diperlukan. Contoh itu kan mudah ditiru. Jadi ketika kita yang lebih tua mau menghargai yang lebih muda dan memberikan contoh yang baik, itu mereka lebih mendengarkan nasihat kita. Beda dengan seandainya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita sering menasihatinya dengan hal-hal yang baik. Itu kadang mereka berpikir bisa ngajarin tapi tidak bisa menjalankan sendiri, kan seperti itu ya. Yang keempat atau yang terakhir, menyayangi dan sekali-kali berilah hadiah kesukaannya. Kita yang lebih tua dari saudara-saudara kita, seumpamanya sama keponakan, sama adik, itu seandainya kita mempunyai rezeki yang lebih, kita bisa memberikan hadiah-hadiah yang mereka suka, memberikan hadiah-hadiah yang terutama adalah yang bermanfaat untuk mereka. Di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan oleh Allah ya, bahwa kita harus menjaga hubungan silaturahim.
dan hubungan silaturahim itu perlu dipelihara dengan sangat baik karena hubungan itu sangat penting untuk kehidupan kita semua. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam ayat ini sudah cukup jelas ya bahwa kita sebagai orang Islam diharuskan oleh Allah untuk menjaga hubungan baik terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita. Karena Allah selalu mengawasi dan menjaga kita semua, maka dari itu kita juga harus menjaga keluarga kita semua dan terutama berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, adab terhadap teman. Yang kedua, adab terhadap teman. Teman adalah orang yang dekat dengan kita dalam pergaulan, baik di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah dan di luar rumah. Dalam memilih teman itu kita sangat dianjurkan untuk berhati-hati karena lingkungan atau pertemanan kita dengan teman-teman kita itu nanti akan sangat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Jadi ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan ikut baik. Tapi beda halnya ketika kita berteman dengan orang-orang yang perilakunya kurang baik. Itu lama-lama kita akan berperilaku kurang baik juga. Meskipun seandainya ya di rumah orang tua itu sudah ketat, sudah selalu mengawasi kita, selalu membimbing kita agar kita berbuat baik. Tapi ketika di sekolah atau di luar rumah kita berteman dengan teman-teman yang akhlaknya buruk, itu lama-lama kita juga akan terpengaruh. Jadi nantinya di rumah kita baik, di luar rumah kita akhlaknya buruk. Itu karena pergaulan dan karena kita salah memilih teman. Dalam Islam pun sudah diajarkan bahwa agar kita memilih teman itu dengan orang-orang yang baik, karena hubungan pertemanan itu tidak hanya terjadi di dunia, itu akan mempengaruhi juga ke akhirat kita ya. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi bergaul dengan teman yang buruk bisa menyeret kita ke neraka. Seperti hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Yang artinya dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temannya. Jadi bergaul dengan teman yang bermanfaat itu lebih baik daripada dengan teman-teman yang pergaulannya kurang baik. Nanti itu akan menimbulkan banyak madorot untuk diri kita sendiri, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Perumpamaan memilih teman itu seperti ini. Perumpamaan teman yang solih itu ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Jadi ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut bau wangi ya, otomatis kita ikut bau wanginya, mendapatkan bau wanginya. Berbeda dengan ketika kita bergaul dengan teman yang buruk. Diumpamakan di sini adalah orang yang
pandai besi, hanya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman dan jangan hanya memandang orang itu kaya, orang itu cantik, orang itu ganteng, orang itu keren, terkenal, gaul dan lain-lain. Jangan hanya berpikir soal itu saja, tapi pilihlah teman-teman yang benar-benar bertakwa dan mengajak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bilang seperti ini, berteman dengan orang yang jahat itu niatnya ini Bu, untuk menyadarkan mereka agar mereka itu baik. Ya, niat itu baik, niat kalian itu baik, tapi kan nanti kita tidak tahu ya realisasinya seperti apa. Alhamdulillah, bersyukur jika memang teman kita yang nggak baik tadi ketika bergaul dengan kita malah menjadi lebih baik. Itu berarti kamu berhasil menjadikan teman kamu menjadi orang yang baik. Tapi kalau seandainya kita tidak benar-benar kuat imannya ya, itu bukan malah mereka yang menjadi baik, tapi kita malah yang terpengaruh dan berubah menjadi buruk seperti mereka. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati dalam memilih teman. Yang kedua, cara memelihara hubungan baik dengan teman diantaranya adalah yang pertama, membiasakan mengucapkan salam jika berjumpa dengan teman. Kita senyum dan kita mengucapkan salam. Yang kedua, berlaku jujur, jangan sering berbohong. Berlaku jujur baik dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi terhadap teman pun jangan suka bohong, karena kalau kita suka bohong itu akan tidak dipercaya oleh teman-teman kita. Teman-teman kita akan tidak mempercayai apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Jadi lama-lama kita tidak punya teman. Yang ketiga, memiliki rasa empati atau turut merasakan apa yang dirasakan teman. Jadi ketika teman kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, selain kita wajib membantunya dalam mencari solusi dari semua masalahnya, kita juga harus memiliki rasa empati. Jadi kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Yang keempat, jika bersalah, segera mengakui kesalahan kita dan segera meminta maaf. Jadi ketika kita bersalah dengan teman kita, jangan lantas kita diam atau pura-pura nggak tahu. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus meminta maaf dan terutama kita harus berani mengakui kesalahan. Yang kelima, maafkan kesalahan teman seberat apapun kesalahan itu. Memaafkan itu memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, itu setidaknya kita menolong diri kita sendiri. Kok bisa begitu? Bisa, karena kita menolong diri kita dari penyakit hati. Kalau kita tidak mudah memaafkan, pasti di dalam hati kita kan tersimpan dendam ya. Maka dari itu nanti kita akan mempunyai penyakit hati yang ujung-ujungnya kita sering husnudon, kita sering suudon, kita sering gelisah, kita sering curiga sama teman-teman kita dan tidak mudah mempercayai orang lain seperti itu. Nanti akan merepotkan diri kita sendiri. Yang keenam, saling menolong. Sesama teman itu kita wajib saling menolong, terutama dalam kebaikan, jangan dalam kejahatan. Contohnya ada teman mau bolos, nanti tolong ya, kalau ada gurunya nanya bilang saja aku sakit atau gimana. Ya jangan mau, itu kan perbuatan yang tidak baik. Tolonglah teman kita hanya dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan yang ketujuh, saling menghormati dan saling menghargai.
Jadi meskipun dengan teman sebaya, kita juga wajib menghormati dan menghargai mereka. Seperti saat bercanda juga jangan berlebihan, karena kadang-kadang itu yang saya amati, kalian bercanda berlebihan, ujung-ujungnya pasti berkelahi, berantem. Kalau cukup sampai di situ sih sudah ya. Tapi kalau seandainya bercandanya kelewatan, malah sampai melukai salah satu teman kita, itu kan nanti ujung-ujungnya malah merepotkan diri kita sendiri. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati teman kita, jangan seenaknya sendiri, dan terutama jangan bercanda kelewat batas. Itulah beberapa uraian tentang adab bergaul dengan saudara dan teman, dan anak-anak bisa membaca LKS dan juga buku paket, dipahami lagi. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan Bu Guru ke WA ya. Demikianlah pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa belajar di rumah, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.